usia itu tidak ada masalah sebetulnya dalam hal kolaborasi dalam sebuah pekerjaan. Mengakalinya gimana sih Teh biar bisa mingle atau biar bisa ngobrol dengan bapak ibu yang generasi baby boomers misalkan? Naonan orang ngabeda-bedakeun antara satu generasi dengan yang generasi yang lain, geus teu zaman gitu kan. Gitu jadi ngobrol we gitu. Biar nggak tergantung lagi sama pemain asing, Mbak. Iyalah. Ya. Benar, asing. sepakat. Untuk lini depan kan sekarang posisinya pemain asing semua, Pak. Dua orang itu ya, pemain asing, dan sekarang udah waktunya kaderisasi gitu ya. Betul. Kita lihat teman-teman yang di Mas Derajat, kemudian di tim-tim yang lain luar biasa. Betul. Nah, dan ini tidak hanya kita ngobrol-ngobrol Persib nih sebenarnya. Kita bisa ngelakuin ini pun di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Betul. Hari ini Pemprov Jabar dengan dengan karakteristik PNS yang di kita itu jangan sampai kejadian kayak Persib kemarin 2-2. Udah Jawa Barat juara hari ini. Tapi di satu sisi engke tiba-tiba blunder balik kanan deui cilaka. Bobotoh semua pada gondok gitu kan. Sebetulnya kan kita tuh butuh kolaborasi ya Pak ya dari semua lini. Kan Bapak selalu nih kalau dalam kerja kan bicaranya filosofi kita itu baiknya seperti sepak bola nih Pak. Ada striker, ada gelandang, ada sayap ya Pak, ada back dan ada kiper. Nah, posisinya kan sebetulnya mirip ya Pak dengan yang kita lakukan selama kita bekerja ya Pak. Nah, sebetulnya Pak kalau Bapak diibaratkan sebagai seorang pelatih nih Pak, sulit nggak sih Pak untuk mengkombinasikan tadi Pak? Kan kita ada pemain asing mungkin ya Pak kalau di bola ya Pak, ada pemain muda, ada yang pemain yang tanda kutip sudah relatif senior, ada pemain yang dia baru kita datangkan misalkan gitu ya Pak. Sehingga terbentuk sebuah kolaborasi. Kalau diibaratkan permainan bola ini adalah sebuah organisasi Pak, menurut Bapak sulit nggak Pak itu Pak? Sebagai Bapak seorang pelatih nih. Kalau saya sebagai coach sebenarnya yang penting kita tahu bahwa setiap generasi, setiap orang itu ada ada levelingnya dan ada keunggulan dan kekurangannya. Betul. Generasi baby boomers hari ini di Pemprov Jabar masih ada. Betul. Generasi baby boomers di Pemprov Jabar katakanlah mereka JF utama, JF muda yang kelahiran 64 sebagainya. Nah, kemudian generasi Y, generasi X lah, generasi X masih banyak. Sekarang yang ngisi-ngisi JPT, kemudian jabatan pimpinan tinggi Pratama gitu ya. Kemudian Jafung Madya, kemudian yang lain itu masih banyak. Nah, generasi Y banyak juga, generasi Z hari ini banyak generasi Z. Betul. Nah, PNS. Nah, yang penting kita bagaimana mencari kelemahan dan kekurangan, dan yang harus dieksplor bukan kelemahannya, tetapi kelebihan yang dia miliki. Nah, tugas pemimpin itu bagaimana dia melakukan sebuah kolaborasi yang baik antara masing-masing generasi. Goalnya mah tujuannya satu. Tujuannya naon? Tujuannya Jawa Barat paling maju, Jawa Barat terdepan. Betul. Nah, ini yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukan kolaborasi antar generasi ini sehingga tujuan sasaran organisasi tercapai, bro. Itu maksud saya. Betul. Jadi sebetulnya nggak ada masalah ya Pak ya? No problem, baik itu, kalau kita filosofi bola tadi ya Pak ya, baik pemain asing, baik dia golongan senior ya Pak ya, atau dia anak muda bahkan begitu ya Pak. Yang penting tujuannya sama nih Pak, kemenangan gitu ya Pak. Iyalah. Kesejahteraan masyarakat kalau dia eta golnya, benar. Iya Pak. Nah, cuma kan gini ya Pak, faktanya memang kita punya semacam gap komunikasi Pak. Jadi karena memang Gen Z ini kan cenderung banyak menggunakan gadget Pak. Jadi kemana-mana bawa gadget nih Pak. Terus informasi mereka terbuka luas. Nah, bagaimana Pak kita menanggapinya atau kita memastikan bahwa penggunaan gadget itu atau penggunaan informasi itu bisa bermanfaat untuk organisasi Pak? Intinya satu, komunikasi, batu turun kesik naik, bahasa Indonesianya. Jadi kita menurunkan ego masing-masing. Nah, teman-teman senior kita yang generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, itu sama-sama nurunin ego. Yang sepuh jangan ngerasa pang senior, yang anak muda jangan ngerasa pang pinter gitu yang pada tahu. Nah,
dari penurunan ego tersebut kita harus paham, oh ini karakteristik ini seperti apa gitu ya, generasi ini seperti apa, generasi ini seperti apa. Yang penting kuncinya itu komunikasi, turunkan ego. Nggak ada yang sempurna kecuali rokok. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Nggak ada yang sempurna. Saling komunikasi, saling ngobrol lah, ngadu bako orang Sunda bilang. Nah, membuka diri ya Pak. Membuka diri, prinsipnya jangan seperti gelas seperti ini. Sekarang kopi, kalau kita tutup ini nggak bisa nih kopi ini menjadi sesuatu yang jadi air berwarna, berasa nggak ada karena ini ditutup. Air masuk ke sini ketutup. Coba kita buka open mind. Betul. Ini akan terbuka dengan sendirinya. Esian cai, mau ini nanti dikasihin warna merah, warna orange, warna kuning, bukan partai ya. Nah, ini mau dikasih rasa apa? Bisa kan ketika ini semua keluar, semua sama-sama kolaborasi. Nah, itu kuncinya. Nah, ada kelebihan teman-teman kita, adik-adik kita yang generasi Z ini, mereka itu gampang belajar, kemudian cepat menyerap ilmu, kemudian ahli teknologi. Nah, ini senior-senior kita yang generasi-generasi sebelumnya harus bisa memanfaatkan kelebihan-kelebihan adik-adik kita yang CPNS 2014. Ini tuh kesini ya. Ini tuh luar biasa, bener. Betul, Pak. Buktinya kita prinsip-prinsip yang ada di kita, komunikasi dengan adik-adik kita, jangan lagi hierarki, jangan lagi sistem komando, nggak mau nerima mereka itu. Jadi bagaimana mereka cara belajar, bagaimana cara mereka komunikasi satu dengan yang lainnya, bagaimana senior-senior ini memahami apa yang diinginkan oleh adik-adik kita, anak-anak muda ini. Di kita, di biro organisasi ini udah bisa terjadi. Sok sekarang. Ini saya mau ngambil salah satunya generasi baby boomers nih. Baby boomers. Pak Nandang, Pak Nandang tuh. Ini senior kita nih. Siapa? Aduh. Jadi Pak Nandang ini salah satu generasi baby boomers ya Pak ya? Nih, baby boomers. Mau ngeliat nih, ini pakai jeans nih Kang. Betul. Kelihatan apa berartinya? Berartinya Pak Nandang ini ngeblind dengan teman-teman kita, bro. Betul. Jadi sebetulnya memang tidak ada batasan sih ya Pak. Di dalam sebuah organisasi itu, baik itu umur itu atau usia gitu ya Pak ya. Hanya hitungan. Hanya hitungan Pak ya. Kan umur. Hitungan umur ya. Kumaha Pak Nandang ya? Gimana tuh? Coba Pak Nandang. Menurut Pak Nandang, bekerja dengan anak-anak muda nih Pak, kan di kita sekarang banyak ya Pak, yang anak-anak muda yang baru masuk sebagai CPNS gitu ya Pak ya. Itu mudah nggak Bapak untuk bekerja bareng mereka gitu Pak? Sampai saat ini alhamdulillah kami sebagai generasi tua, generasi bomber ya, bisa mengikuti walaupun tersyok-syok lah. Tersyok-syoknya gimana? Ya, tersyok-syok masalah kan sekarang dunia digital. Kalau kita kan dulu zaman masih manual lah, dan paling juga aplikasi paling berapa gitu ya. Kalau sekarang kan udah canggih lah, bedanya gitu aja. Oh, jadi pemanfaatan teknologinya ya, Pak, yang mungkin agak tertinggal. Ya, kalau gitu. yang sekarang, yang generasi sekarang Jet itu udah ngetiknya sampai ke Jet, kita baru A lah gitu. Tapi wisdomnya Pak. Nah, ini yang berbeda. Kita tahu bahwa beliau punya keunggulan, dia sama. Betul, gitu kan, keunggulan juga. Dan striker Pak yang udah berumur kayak Loco Gonzales kan Pak. Wah, bener kan? Sih sampai sekarang produktif ya. produktif. Artinya sebetulnya dalam permainan sepak bola pun atau dalam organisasi sekalipun yang namanya usia tidak menghalangi ya Pak. Hanya untuk kita bisa hitungan. berkontribusi. Hanya hitungan angka ya. Iya, Betul. hitungan angka. Kan masih 17 tahun ya. Semangat, Rambut mulai putih ya Pak ya. Tapi tetap hati semangat. Iya. Oke. Dari hal-hal seperti itu bisa kita simpulkan ya Pak bahwa usia itu tidak ada masalah sebetulnya dalam hal kolaborasi dalam sebuah pekerjaan, termasuk di biro organisasi ya Pak. Iya. Yang penting tujuannya adalah apa tadi Pak? Kesejahteraan masyarakat. Nah, golnya eta, mau strikernya senior mau enggak juga kan.
Pak Nandang, dengan situasi dan kondisi ini, Cing Pak, saya pengen tahu, Ya. Ari Bapak pertama kali perbedaan lingkungan, perubahan lingkungan dengan ayeuna gitu ya, kapan tuh? Mulai tahun 2023 ya, 2023 mulai perubahan ke sininya. Ya awalnya dari reformasi Birokrasi. bagian reformasi birokrasi itu Pak. Oh, penyederhanaan Tembok, ya. birokrasi gitu ya. Ya. Oh. Itu Mungkin baru pasca itu. COVID ya Pak ya? Pasca COVID. Ya, udah pas semua, COVID. Pas COVID, betul. apa bergerak semakin cepat ya Pak? Ya. Bergerak. Teknologi. Iya. Sekarang kita kalau meeting Jauh. nggak, kalau kita rapat atau meeting nggak perlu lagi ketemu gini ya Iya. Pak. Iya. Bisa pakai Zoom, bisa pakai video call dan lain Iya. sebagainya. Bahkan nikah juga ada yang pakai Jumit. Nikah juga pakai Zoom. Lebih irit ya Pak. Undang-undang saat ini. Iya, udah. Nah, ya iya, hari pas perkembangan seperti ini ketahuan nggak Pak? Kapan itu mulainya gitu? Terus Bapak menyesuaikan gitu. Katakanlah dari dulu pola kerja yang dulu, kumaha Iya. perbedaannya? Kalau zaman dulu kan Pak, kehadiran itu ya sambil 100% ya. Dan apel juga tiap hari Pak. Tiap hari kalau sekarang kan udah Kamu mau nggak apel tiap hari? tiap hari jam 6:30 udah Sebagai di sini. generasi Iya, milenial udah di ya, Pak, sini, ya. Tiap hari terus kalau sesudah Covid baru pakai Zoom dan sekarang dilaksanakan Pak Apel itu kadang-kadang sebulan sekali atau ini aja ada acara pemberian pada Purna Bakti Pak. Iya. Nah itu aja sekarang. Jadi banyak Kalau Zoom, banyak banyak perubahan Zoom. Ya. sebetulnya yang sekarang Ya. itu terjadi ya Pak. Ya. Nah menurut Pak Nandang nih, kan di kita itu banyak sekarang anak-anak muda nih Pak yang masuk, Ya. yang semangatnya masih tinggi. Menurut Pak Nandang, gimana tuh Pak? Cara menangani anak-anak muda yang semangatnya kadang terlalu tinggi ya Pak. Karena tadi Pak, kalau generasi baby boomers ini cirinya adalah wisdom Pak. Bijak gitu ya Wisdom Pak. teh non Iya. wisdom teh? Awis adem gitu, awis adem gitu. Lebih ke bijak gitu ya Pak ya. Nah, sedangkan anak-anak muda itu kan menggebu-gebu nih Pak. Semangat, ya. Menurut Pak Nandang gimana tuh Pak? Ya karena yang muda itu kan masih baru, pengalamannya juga baru ya, belum melihat apa yang apa yang akan dilaksanakan itu kan masih cita-cita gitu kan, cita-cita gitu kan. Kalau yang lama mah karena Sudah mengalami, ya, Pak? sudah mengalami dan sudah mendekati pada umur gitu ya, pada umur itu jadi pasti tujuannya paling kayak cerita-cerita lama gitu kan, cerita-cerita lama yang telah dilaksanakan. Kalau yang generasi muda itu ya masih jauh lah jangkauannya. Apa yang dilakukan itu pasti cita-cita tinggi langit lah kalau dulu mah gitu kan. Jadi generasi muda itu bisa belajar pengalaman ya Pak? Ya, Dari pengalaman. generasi yang relatif lebih senior nih Ya, Pak. betul, Sama lah betul, kayak bisa. filosofi bola ya Pak. Ya. Pemain yang senior itu tadi menurut Bapak, kita harus mengajari generasi-generasi muda ini biar bermain dengan benar ya Pak ya, dengan baik dan benar gitu. Bisa kayak tim gitu. Yang Iya, penting Pak. strikernya itu. Nanti strikernya Iya. ya. Kayak zaman 86 Pak ya, Ajat Sudrajat kan, gitu kan, itu bagus. Gitu kan. Iya. Jadi strikernya juga memang generasinya Iya. Pak. Iya. Diabadikan di Jalan Tamblong itu Ajat Sudrajat kan ada. Iya. Saking hebatnya Iya, generasi sih itu hebatnya ya. tahun 86 Persib mulai munculnya itu kan. Iya. 85 86 lah. Lawan Pating Iya. Marak Janota teh. Iya. Oke, oke. Ya non Iya, mana lagi ya, ya? siap, Pak. Ya, makasih, Pak. Non Iya. ya. 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 Pak, tapi gini Pak, kan ini Pak Nandang ini dari generasi baby boomers lah Pak, bisa dibilang ya Pak. Kita juga punya nih Pak di sini tuh generasi X Pak. Oh iya, benar. Ya, Sepertinya mungkin kita coba diskusi juga Pak. sama Oke, mereka. coba. Sama Sus, panggilkan Bu Dewi, Sus. Bu Dewi. Atau salah, sok Bu Dewi. Wah. Bu Dewi, tadi Bu Dewi. Pak. Wah, Bu Dewi. Ini, Iya, gampang, Pak. alhamdulillah, sok Bu Dewi. Kang Afan. Sok Bu Dewi lah, orang ngobrol. Aduh, Nah. kopinya ya 2. Kopi Kopi deh. Oh, Ibu ngambil sendiri aja ya nanti. iya. Nah Bu Dewi ini kan dari generasi X Pak ya. Iya. Jadi kalau Pak Nandang dari generasi
baby boomers. Strikernya juga Ajat Sudrajat, Pak. Wah, ini sudah. Kalau Bu Dewi kan udah agak modern ya Pak ya. Mungkin Sujana atau Asep Dayat. Gitu ya. Nah, menurut Bu Dewi nih, Bu, Ibu kan berarti posisinya sekarang bekerja bersama dengan generasi baby boomers, dengan generasi X ya, generasi Ibu sendiri, lalu juga ada generasi milenial dan generasi Z. Menurut Ibu ada kesulitan nggak sih Bu kerja dengan teman-teman yang berbeda generasi ini? Ya, alhamdulillah ya Pak dan juga Kang Ahmad, saya justru dapat banyak pelajaran gitu karena bekerja sama dengan yang senior dan juga dengan anak-anak muda. Dari yang generasi senior saya belajar adab Pak, gimana gitu harus bersikap, gimana harus berbicara, bagaimana harus memperlakukan orang kan untuk yang lebih tua, untuk anak-anak muda, untuk atasan seperti itu. Kalau dari anak-anak muda, saya belajar tentang ilmu karena mereka benar-benar canggih gitu yang saya teh kalah jauh lah kalau dibandingkan mereka. Kalau saya kira-kira generasi naon, Bu? Bapak kayaknya bapak mah adabnya dapat, ilmunya dapat. Bu, saya teh boga receh. Bu. Iya. Nah, sebenarnya Bu Dewi ini Bu, Pak, generasi yang masa peralihan ya Pak. Iya, Generasi benar. baby boomers menuju milenial nih Pak. Nah, menurut Bu Dewi sendiri pemanfaatan teknologi nih. Kan Ibu pasti dulu merasakan yang namanya mungkin TV masih hitam putih ya Bu? Masih, dulu ya. ketik masih pakai mesin tik. Ketik masih pakai Dikir-kir dari sana, di sana. ting balik lagi gitu ya, ting balik lagi gitu. Betul. Dan sampai sekarang orang menggunakan laptop, menggunakan gadget-gadget seperti handphone atau tab dan lain sebagainya. Nah, Ibu mengalami kesulitan itu nggak sih Bu dalam Terus terang ketika kita dulu masuk di masa COVID gitu Pak, lockdown ya kan, kita bekerja dari rumah. Iya, pantau. Jadi lock dan di mana kita itu semuanya dilakukan melalui Zoom kan, melalui online. Nah, perubahan yang menjadi serba digital itu yang bikin shock juga ya di awal-awal karena kan kita di rumah lockdown, terus kan nggak boleh deket-deket sama orang, ini mau nanya ke siapa, jadi memang dituntut untuk bisa gitu. Dan lama-lama karena sekarang kita sudah menerapkan itu, ya saya jadi terbantu banyak gitu kan. Jadi sebetulnya COVID juga ada sisi positifnya ya Pak. Iya. Untuk memaksa setiap generasi ini berusaha untuk menggunakan teknologi informasi nih Pak. Iya. Tadi Pak Nandang juga sama ya Pak, Bu Dewi juga sama, di generasi X juga sama begitu ya. Nah Bu, kan kalau ciri generasi sekarang itu dia pakai gadget Bu. Iya. Nah kalau Ibu sendiri gadgetnya jangan-jangan masih yang tulilut nggak Bu? Enggak sih, sekarang lumayan walaupun nggak yang canggih-canggih banget. Tapi minimal sekarang bisa WA Bu ya, karena Bisa. informasi semua ada di WA Betul, sekarang ya. betul. Untuk WA wae, kan laporan kinerja juga di handphone. Iya, betul. kan semua sekarang di handphone. Application base. Iya, itu. Jabar dalam genggaman gitu. Oh, iya. Bu, pernah satu lagi nih Bu, kan kalau ciri anak-anak zaman sekarang tuh mainnya media sosial ya Pak. Iya. Media sosial ada Instagram, ada TikTok. Ibu main TikTok nggak? Sedikit-sedikit sih, walaupun saya bukan pemain, Oh, cuma gitu. tahu aja gitu. Tapi Ibu melihat gitu ya. Melihat, informasi ya. ada di situ. Nah, iya. Tuh kan Pak, betul. Berarti artinya generasi itu tidak terhalang Pak. Jadi siapapun sebetulnya bisa mengakses informasi, Iya, betul. siapapun bisa bergaul dengan generasi manapun Iya, ya Pak. iya, Jadi iya. di dalam organisasi itu satu sama lain bisa saling melengkapi sebetulnya Pak. Gitu. Wah keren Bu. Jadi walaupun generasi X tapi tetap semangat ya Bu ya. Siap, harus. Iyalah, harus. Mau nggak mau juga yang penting perannya itu loh. Perannya itu, Bro. Jadi usia tadi just a number ya Pak ya. Iya. Cuma angka lah gitu. Kamu Yang tahu umur saya berapa? Pak, terus terang saya juga nggak tahu. kalau bapak masuk ke Saya 25 plus sebenarnya. 25 plus, bukan 17 plus. Wah. Oke. Ya, Ibu, mungkin Ibu kalau mau melanjutkan kegiatan boleh Bu? Oh, siap. Iya, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Dewi. ya, udah ya, mohon bangga, ya, bangga. Kak Bisa. Ahmad ya. Bu Dewi ini salah satu perwakilan dari Gen X nih Pak. Jadi memang ternyata sudah dua generasi nih Pak. Baby Boomers dan Gen X, begitu kita diskusikan, wah ternyata tidak ada masalah Pak kaitan dengan usia atau generasi ini gitu. Walaupun memang ada keterbatasan yang memang
terjadi ternyata ya Pak. Jadi kayak memang boomers dan Gen X mungkin dalam pemanfaatan teknologi tidak secanggih anak-anak zaman sekarang. Tapi prinsipnya sebetulnya dalam organisasi tadi ya Pak, tergantung dari tujuan organisasinya. Iya, balik lagi ke hito, dan kita kadang-kadang lupa ya. Lupa kadang-kadang hito orang tuh yang naon sih pegawai teh ngapain sih? Betul. Nah, jadi sibuk we karena nula leutik administratif sehingga kakak-kakaknya tuh senior-seniornya itu selalu ngobrol bahwa udah kamu ngikutin kami padahal mana teh jomplang generasi gitu. Betul, nah, itu. Nah, tujuan organisasi tidak akan pernah jalan ya Pak tanpa dengan tanpa peran dari masing-masing Individu ya. Individu di Iya. organisasi itu, ya. Sok sekarang kita coba masuk ya. Tadi kan baby boomers, terus sudah ada Gen X. Kayaknya harus dari generasi milenial. Pak. Generasi milenial itu- generasi saha. Oh, Bu Mirza ya. Bu Mirza. panggil. J. Wah, iya Pak. Wah, ini beda ya. Iya mah Memang beda ya. semangatnya juga beda. Halo, Bu. Sehat, halo, Tapi Bu sehat. Mirza ini beda Pak, memang energik ya Pak ya. Oh, Harus, generasi Y itu seperti itu, generasi peralihan antara X dengan generasi Z gitu Iya, ya. betul. Nah, ini posisi ada di tengah-tengah nih Pak, menarik. Menurut Bu Mirza nih, ini kalau membandingkan generasi ya Bu ya. Karena kan kita semua ada nih Pak Bu dari generasi Agak berat baby ya ngomongnya boomers. kok generasi ya. Jadi ngerasa tua. Betul. Tapi kan Ibu tengah-tengah. Iya. Boleh lah, boleh. Tidak terlalu tua tapi tidak terlalu Muda. muda juga ya Bu ya. Betul, diakui sih kalau itu ya. Betul. Hari ini banyak yang muda-muda ya Bu ya. Betul. masuk ke kita. Nah, Ibu punya kesulitan nggak Bu untuk bekerja bareng dengan tadi generasi baby boomers, generasi X? Kalau generasi milenial kan generasi Ibu sendiri Iya. ya, seperti gitu Bu ya. Dan juga generasi Z nih Bu yang hari ini mungkin sudah mulai masuk ya Pak ke lingkungan kerja. Iya. Kalau sejauh ini untungnya di biro organisasi nih ya Pak ya. Jadi kalau di biro organisasi ini kayaknya memang antar generasi ini nggak terlalu kerasa gapnya, karena memang yang mau yang tua juga ngikutin yang muda nih kayaknya, karena banyak yang muda mau nggak Karena mau sayangnya muda gitu. bisa jadi otomatis mempengaruhi karena gitu kan mau nggak mau harus menyesuaikan gitu. Ngomong sama yang tua juga nyambung, kalau di sini beda sama mungkin kalau kita ketemu yang di perangkat daerah lain itu memang kadang agak kesulitan ketika kita ngasih informasi yang saya kasih apa, yang ditangkapnya apa, jadinya apa gitu Pak. Nah tapi kalau misalnya di biro organisasi nih, untungnya gitu, kita ngobrol juga nyambung, mau ngomongin apa juga oke-oke aja, mau ngomongin yang pekerjaan masih masuk, ngomongin keluarga juga oke gitu kalau kayaknya di sini. Badminton, apalagi badminton yang tua-tua juga di sini jangan salah, yang tua-tua malah ada yang jago, iya, yang senior malah yang lebih jago, yang muda-muda malah kita banyak ilmunya Kalau dari yang itu tua. kalah di pengalaman. Oh iya, bisa jadi bisa. Oh iya. Kalau itu sih membuktikan ya, pengalaman itu pasti membuktikan ya. Agak salah ya. Jadi alhamdulillahnya kalau di berorganisasi sih sejauh ini nggak ada masalah. Aman ya. Aman. Ya. Jadi kolaborasinya jalan lah itu ya. Betul. Baik antara generasi baby boomers, Gen X sampai dengan generasinya Ibu, generasi Sekedar milenial. saya sendiri. Iya. Nah, Bu, Ibu ada masalah nggak sih Bu dengan salah satunya misalkan generasi Z ya Bu ya? Generasi Z ini kan informasinya luas sekali gitu ya Bu ya. Jadi mereka gadgetholic ya Pak, biasanya Iya, melihat informasi segala macam. Ibu merasa bermasalah nggak dengan hal itu? Bermasalah sih enggak, cuman memang kadang-kadang kalau misalnya mereka ini informasinya itu tadi ya benar disampaikan terlalu luas, kadang-kadang opini udah kemana jauh banget gitu ya. Kalau misalnya kita kayaknya belum kesana deh, nanti dulu, tahan dulu. Biasanya mereka itu Terus sabaran gitu? Betul, kadang suka ada improvisasinya terlalu tinggi mungkin Pak. Jadi mungkin karena tadi informasi yang mereka dapat juga mungkin karena banyak ya. Jadi mungkin mereka pengen coba yang baru, mungkin seperti itu. Tapi kadang-kadang kan ini kita jalanin dulu satu-satu stepnya, kita tahan dulu, nanti kita lihat nih evaluasi seperti apa kelanjutannya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau mereka ini biasanya menggebu-gebu nih Pak. Oh saya kayaknya bagusnya seperti ini. Nanti tiba-tiba kayaknya begini lagi nih Bu, kayaknya begini lagi gitu. Masukannya tuh banyak. Tapi tadi itu mungkin karena usia juga masih muda, mungkin ya karena pengaruh dari Semangatnya masih tinggi. Nah, betul, mungkin semangatnya masih tinggi, tapi tadi Pak pengalaman mungkin belum mungkin ya. Nah, ya tapi itu juga
sejauh ini, tapi ya itulah mungkin kita harus kolaborasi, misalnya dia ngajak ngobrol, mungkin kita sama-sama ngobrolnya biar nggak satu pihak mungkin ya. Kalau misalnya dari saya aja mungkin ngerasa saya tua mungkin ya jadi kayak dinasehati, jadi mungkin kita terima dulu masukannya baru kita evaluasi kayaknya jadi biar bisa nyambung gitu Pak, jadi nggak Jadi sebetulnya Gen Z ini butuh panduan mungkin ya Betul, dari kita ya. iya, Jadi iya, kita iya. kasih guidance yang cukup jelas, kita kasih kesempatan mereka untuk berpikir karena ya faktanya memang ternyata Pak Gen Z ini memang cerdas-cerdas Pak. betul, kalau itu sih Hanya setuju. memang butuh tadi Pak wisdom gitu ya Pak ya, Iya. butuh arahan dari generasi-generasi sebelumnya. Tapi Iya. nggak jago oke, badan lanjut-lanjut nah gitu. Tadi Pak prinsipnya kan kita butuh kesempatan ya Pak. Iya, betul, Kesempatan betul, mereka, betul, begitu. Iya benar. Kalau masalah nantinya ada salah atau tidak kan sebetulnya nanti bisa kita kan, benarkan ya Pak ya. betul, kan kesalahan itu kan tempat belajar ya. Maksudnya kita sama-sama lah, nggak mungkin semua benar gitu kan. Kita nggak tahu yang benar kalau nggak pernah salah, mungkin Iya, kan iya, seperti betul, itu. betul, Iya. betul. Jadi mungkin disitulah seninya. Betul. Karena kalau yang muda-muda ini tidak dikasih kesempatan Pak, mungkin suatu saat mereka nanti akan berperan sesuatu itu malah kebingungan Pak. Iya. Karena mereka tidak punya arah yang jelas. Mungkin begitu ya Pak ya. Iya, Ya, sepakat. Iya. Ya, nun teh. Ya, siap. Ya, nun bisa. Oke, thank you. Ya. Selamat kerja kembali. Ya. Terima Iya. kasih. Ada yang tadi permasalahannya adalah masalah teknologi. Ada tadi mungkin terakhir Bu Mirza di generasi X itu permasalahannya adalah Generasi Y, milenial. generasi milenial, maaf iya. ya. Generasi milenial tadi mungkin berbicara masalah lingkungan sosial gitu Pak, yang memang ternyata cukup sulit nih untuk kita bisa satukan karena memang ada perbedaan dan keunikan masing-masing. Nah, tapi baiknya Pak kita kurang adil nih Pak. Oh iya. Kita tadi sudah punya generasi baby boomers, generasi X, Bu Dewi, terus kita juga punya generasi Y, Bu Mirza, generasi milenial, generasi Z nih Pak yang terakhir. Oh iya ya, Kayaknya saya kita itu punya deh siapa Pak. ya? Kayaknya Siapa kita ya? ada ya. Oh iya, lu kade lu. Woi panggilan dulu. Aduh. Nah, Lu sehat lu? Alhamdulillah. ini representasi Waduh. anak paling muda ya Pak ya di Iyalah. organisasi. Muda imut-imut tapi tidak amit-amit. Tidak amit. Alhamdulillah ya Pak, amit-amit Pak. Teh Lulu lahir di tahun berapa? Di 99 tahun. 99. Iya, Gusti Pak, 99 Pak. Semua beda dikit dengan saya. Beda 2 tahun lah ya sama Bapak ya, Pak. Cuma beda sedikit masalah. Nah, Teh Lulu tadi kita udah ngobrol nih sama teman-teman ya di biro organisasi, ada dari generasi baby boomers, generasi X, ada juga generasi Y, Bu Mirza tadi. Nah, sekarang Teteh merasa kesulitan nggak sih Teh kerja di tengah-tengah? Buat Teteh mungkin teman-teman ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya Pak ya? Saya nanya, bapaknya seumur dengan Pananda nggak? Ya beda dikit lah. Bagaimana rasanya Teteh bekerja dan bapak sendiri gitu? Sebenarnya ada hal positifnya juga ya Pak Kang. Soalnya kan kalau saya kan awalnya fresh graduate terus di swasta dulu terus ke sini jadi kayak wah masih di tahap belajar gitu kan tentang pemerintahan waktu itu. Terus dengan berkolaborasi dengan generasi-generasi sebelumnya itu membuat saya juga belajar banyak hal gitu. Jadi kayak kebudayaan di pemerintahan itu gimana dan emang teknis pekerjaan pemerintahan kan berbeda sekali ya Pak ya gitu. Jadi ya emang berkolaborasi dengan generasi-generasi sebelumnya menurut saya itu adalah pembelajaran juga buat saya. Nah kan tadi Teteh bilang pernah bekerja di swasta sebelum masuk ke pemerintahan. Nah, perbedaan lingkungan itu berpengaruh nggak untuk Teteh? Mungkin kalau di swasta relatif generasinya mirip-mirip ya dengan Teteh ya. Iya. Gitu. Sedangkan kalau di sini kan range-nya panjang ya Pak, dari baby boomer sampai dengan generasi Z. Nah itu Teteh cara mengakalinya gimana sih Teh? Biar bisa mingle atau biar bisa ngobrol dengan bapak ibu yang generasi baby boomers misalkan. Sebetulnya awalnya shock culture sih ya Pak ya, tapi dengan banyak ngobrol terus dengan misal, jadi kan kalau maaf ya Pak, jadi kayak bapak-bapak atau ibu-ibu kan senangnya
berita-berita gitu ya, gosip-gosip ya saya juga pasti menyesuaikan gitu Pak. Jadi kita sudah mau gosip. Jadi saya juga ke bawah nyari-nyari gosip gitu apa. Jadi komunikasinya awalnya pembuka gerbang komunikasinya Tapi di bapak situ. dan ibu yang hari ini di berorganisasi jadi tiktokan gara-gara Teteh. Dia kayaknya virus-virus dari Gen Z ya. Viral Gen Z ya. Jadi sebetulnya itu tadi Pak ya, ada kolaborasi nih antara generasi. Jadi sebetulnya tidak ada sekat yang terlalu tinggi ya Pak antara generasi. Tapi bagaimana kemudian setiap generasi ini bisa berkolaborasi gitu Pak. Nah itu mungkin yang penting sebetulnya. Nah kalau Teteh dulu tadi kan kalau Bu Dewi ya Pak, generasi X itu menggunakan handphone yang canggih tapi nggak canggih-canggih amat nih Pak. Kalau Teh dulu itu pakai handphonenya apa? Handphone apa nih sekarang? iPhone. Canggih nggak? Oh, memang beda Pak. Enggak, Dari biasa generasi aja memang tuh. berbeda ya Pak ya. iPhone, saya naon. Kita kayaknya masih agak ke Bu Dewi Iya, kemudian Karena Pak kan buat TikTok Pak kalau Gen Z itu. gitu, Jadi iya, iya. refreshingnya itu buat konten Pak kalau untuk Gen Z. Oh gitu. Kalau media sosial nih, kan kalau Gen Z ini biasanya ada media sosialnya nih. Iya. TikTok, Instagram. Teteh lebih prefer mana? TikTok, Instagram, Facebook, Friendster mungkin ya Pak ya, kalau Waduh. zaman dulu ya. Zaman Pananang. Zaman Pananang, Pananang belum lah. Oh, belum ada Pak. TV Saya masih hitam nggak putih Pak. ngalamin sih kalau Friendster. Ngalamin. Nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Oh. Malah nggak tahu bentukannya gimana ya. Oh, Teteh nggak tahu Friendster ya? Oh, berarti di zaman saya Pak. Sama. Teteh berarti sudah Facebook ya? Iya, awalnya punya sosmed itu Facebook Pak, Facebook sama Twitter. Terus kesini-sini Line, terus WhatsApp. Sekarang kan baru ya Pak, TikTok, Instagram. Dan mungkin sekarang yang lebih asik TikTok ya Pak. Jadi istilahnya Bisa belanja oke gitu? Iya betul, itu mah nomor satu. Cewek Pak, Oh, iya, iya, maklum. iya, Jadi kalau misalkan TikTok kan menyampaikan informasinya dengan sekreatif mungkin ya, jadi lewat video, terus lewat joget-joget gitu ya Pak ya. Tapi kalau Instagram kan hanya berupa foto ya, tapi semua sosial media ya ada plus minusnya sih Pak ya. Tapi menurut saya lebih asik kan TikTok sih Pak. Ari gamena non. Nah. Sok main game tera? Suka Dulu main? pernah Pak main game Mobile Legend, tapi ketagihan Pak, nggak mau lagi ya saya. Oh gitu? Oh gitu. Oh, jadi zaman-zaman anak-anak zaman sekarang mah Pak, memang hiburannya adalah main game. Main gamenya di gadget ya, di gadget. Kalau permainan tradisionalnya Teteh pernah main apa? Pernah, itu dulu apa sih yang di tanah terus di kotak-kotak, apa sih ya? Kelereng. Bukan, itu mah permainan cowok. Oh, itu tuh, permainan Kak. cowok ya Pak ya? Apa sih kalau bahasa Sundanya sonlah? Son lah. Iya. Apa ya bahasa Pecle. Pecle ya? Aduh, kurang Pecle mau tahu. bahasa kasih gak tuh? Anu bola dikatasin terus gitu, bukan? Bukan, jadi kita lompat-lompat, misalkan di nomor Ya, pecle. Kalau di Sunda, di Garut tuh sonlah. Oh, son lah Oh, jadi soalnya kan. yang kaki satu, terus dua, Iya. satu gitu ya. Oh, iya, iya. Sonlah kalau di saya. Oh gitu. Selain itu apa lagi Teh? Kalau Sedot gaplok gitu. Main sarung? Atau aku mah galah sih Pak. galah ya? Oh, galah teh gobag, galasin, Iya. kituan. Main ini nggak? Main karet nggak Teh? Iya main itu. Main ya? Iya. Berarti masih Berarti masih ya, Pak? bagus Masih, kolaborasinya. tapi pas SD itu udah lama banget. Kalau kesini-sini kan kayaknya udah kurang ya Pak. Karena Oh. sosial media juga. Iya Pak. Mungkin kalau generasi Z ini masih ada kegiatan-kegiatan yang tradisional Pak, yang memang masih terkontaminasi tanda kutip ya Pak ya. Berarti apa yang berbeda banget, Mungkin Pak? alfa yang berbeda Pak. Tapi oke. sepertinya kalau di Pemprov Jabar untuk generasi alfa sih belum terlalu banyak ya Pak. 2011 Ya, karena mereka kelahiran itu 2011. Sedangkan yang CPNS yang P3K yang masuk hari ini kan mungkin banyaknya generasi Z. Iya, iya. Gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu masalah ya Teh ada di sini ya. Maksudnya bekerja dengan generasi baby boomers, generasi X, Aman ya generasi sekarang. Y. Aman Pak. Aman ya. Seru aja sih berkolaborasi dengan beberapa generasi. Iya. Jadi bisa belajar banyak hal. Terakhir Pak, apa nggak enaknya kerja dengan generasi yang berbeda? Sebenarnya banyaknya enaknya sih Kang. Banyaknya enaknya. Banyaknya enaknya. Kalau misalkan gak enaknya malah tercover karena banyak Apa yang nggak enaknya? Contohnya?
Yang enak nggak enak kan beda frekuensi, nu hiji AM, nu hiji FM, nu hiji SW, nu hiji MW gitu Nah, kan. gitu ya Pak ya. Dan pasti ada, mungkin Ada pagedrug bahasa Inggrisnya mah. Pagedrug ya Pak ya. Pagedrug. Apa tuh Teh? Mungkin karena saya itu kan orangnya kalau misalkan gak nyaman nih Pak, gak nyaman atau apa, ya saya berusaha mengungkapkan hal itu gitu Pak. Sedangkan kan kalau misalkan mungkin di generasi sebelumnya itu harus gimana gitu cara penyampaiannya mungkin harus berbeda gitu. Sedangkan kan generasi Gen Z itu tuh kayak frontal aja gitu Pak. Jadi kayak saya gak nyaman ya misalkan kayak gini. Nah, tapi ternyata dengan generasi berbeda emang harus penyampaian informasinya juga di cover dengan yang lembut. Jadi emang gak enaknya mungkin harus menyesuaikan gitu penyampaian. Pola komunikasi Iya, pola mungkin ya. komunikasi. Iya, generasi ini mah tantrum. Wah, iya. Karena semangatnya menggebu-gebu Iya, Pak. iya, Itu iya. bedanya Pak. Gitu. Tapi tadi Pak tetap bahwa setiap generasi punya keunikan, setiap generasi punya kelebihan ternyata Pak ya yang hasil kita diskusi hari ini. Ya, itulah yang coba saya kolabkan ya di biro organisasi itu. Jadi apa yang kita lakukan di biro organisasi ini, kan kita banyak generasi nih. Satu sisi ini pengalaman, satu sisi juga ini peralihan gitu ya. Yang generasi X itu kan biasanya strict terhadap regulasi, birokrat banget lah, dari baby boomer ke X ke Y, sebagian Y itu masih ngalamin fase-fase yang mereka disiplin, masuk 7.30, pulang 16.00. Ini mah kan udah di luar ini. Ini mah yang penting saya mau outcome gitu kan. Nah, tetapi masyarakat sekarang 62% bro, itu mereka mereka itu generasi lulu gini. Iya, betul Pak. Nah, Y, Z dan post Z gitu. Jadi notabene ini. Nah, makanya kita coba sekarang apa yang kita lakukan nih di biro organisasi, kita ngobrol hati ke hati dan minimal dibalikan tiluhur heula, bukan tiluhur dulu. Kalau dulu makan ya silahkan Pak Kabag, silahkan Pak Kasubag, silahkan japung apa ayeuna mah dibalik polana ti handap heula kan. Nah, sok ngobrolnya dulu ya, ngobrol heula ti handap, ngobrol. Nah, terus kumaha sih bagaimana caranya untuk mereka itu eksistensi. Betul. Orang eksis. Nah, iya, media sosial oge si ngaran teh media sosial oge jogedan gitu ya. Iya, TikTok Media ya. TikTok dong. Nah, media sosialnya juga jogedan, TikTok yang notabene ini explore. Nah, kita coba masukkan supaya mereka itu memang keluar dengan cara apa? Datangin profesor, biar dia belajar sendiri. Kita diajarkan untuk usaha tulis kalau enggak. Betul. Biarkan mereka dengerin, biarkan mereka ini pengembangan kompetensi oke. Dikasih di kelas kamu prajab kemarin tunuh tuh. Enggak kok. Enggak. Semangat terus. Oh, semangat. Oh gitu ya. Ya. Betul ya. TTA aja. Ya itu, ya pokoknya mah naunya ya gimana mereka coba kolaborasi. Yang senior juga tahu karesep-karesepnya. Jadi kita bikinnya timnya. Tidak hanya berpikir tentang tusi, tidak hanya berpikir tentang iya kudu nakieu, enggak. Biarkan mereka satu bareng-bareng dengan timnya supaya apa? Kolaborasi satu dengan yang lainnya, bro. Ya, Gitu. jangan jadikan generasi ini sebetulnya menjadi halangan ya Pak. Tidak. Yang penting balik lagi tadi, tujuan organisasinya bisa tercapai. Gitu ya Pak. Itu tidak jauh dengan ketika kita menikah. Dirinya orang mana sih, Nak? Saya lahir di Bandung, Pak. Nah, orang mana suku? Suku Palembang, Pak. Istri orang Sunda, Pak. ada masalah tuh? Alhamdulillah enggak, Pak. Ada masalah, mah sebenarnya ada masalah. Tetapi apa? Pengertian antar satu orang karakteristik orang Palembang yang orang Sunda gitu kan. Pak. Pada akhirnya apa? Collab, akhirnya jadi budak lamun teu ini kan nggak bisa kan. Itu hasil yang kata Bapak tadi, menurunkan ego ya. Eta ade komong goreng komong aduh bako misalnya gitu. Semua bisa diselesaikan dengan cara ngobrol, Komunikasi. Iya. Nggak ada yang nggak bisa dibereskan gitunya, nggak ada yang bisa dibereskan gitu segala sesuatunya juga gitu. Dan memang budaya di kita di biro organisasi ini sudah mulai terbangun ya Pak. Kita berdiskusi,
bahkan dengan Bapak juga kita bisa diskusi kapanpun kalau kita mau gitu ya. Dengan teman-teman Gen Z juga kita bisa diskusi apapun dan kita saling mendengar, saling bertukar pikiran gitu ya. Dan itu sudah terbangun di sini ya Pak, dan sudah biasa. Kulturnya terbangun ya. Ya gitu pokoknya bagi saya ginilah. Yang penting tujuan utama gitu ya. Bagi kita harus balikin nih. Tujuan utama kita teh ngapain? Kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan publik. Naonan orang ngabeda-bedakeun antara satu generasi dengan yang generasi yang lain. Geus teu zaman gitu kan. Kita jadi kompromi gitu. Pada akhirnya ketika ini terjadi senior ya, generasi baby boomer sampai dengan generasi lulu nih ngobrol apapun juga tujuan organisasi yang akan dicapai gitu ya. Jadi senang, nggak ada beban-bebannya lu ya. Lulu ada saya lain ngancam lulu lain. Tapi enggak, senang gitu. Ngobrol ke kantor tuh udah kayak ke rumah sendiri, ketemu bapak minta duit ke Pananang gitu misalnya. Oh bisa ya Pak ya? Iya gitu deh semuanya. Jadi ya ngapain sih pola-pola lama, sekat-sekat, sehingga akhirnya apa gitu, sehingga akhirnya tujuan organisasi nggak tercapai gitu. Betul. Yang penting adalah kontribusi dari masing-masing individu itu, ya Pak. Jadi gimana caranya setiap individu bisa berkontribusi maksimal untuk organisasi, untuk lembaga dan lain sebagainya gitu ya Pak. Itu. Nah, memang hari ini banyak Pak didiskusikan tentang perbedaan generasi-generasi ini. Yang mana tadi kita sudah ada dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, dan generasi Z ya Pak, atau Gen Z ya. Nah itu masing-masing memang ternyata punya keunikan, masing-masing punya kekurangan juga Pak. Tapi di sisi lain juga harus diingat bahwa masing-masing juga mempunyai kelebihan yang bisa dioptimalkan untuk dalam sebuah organisasi gitu, untuk bekerja, untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi bisa saling menutupi ya Pak. Iyalah, sama dengan didinya kawin dengan orang Sunda kan. Nah, betul. Itu analogi yang paling Melengkapi, pas ya. ya. ya, lu bisa kayak Dulu mau ada ya. Pamit dulu, Yo, Pak. no. atur nuhun ya. Ya, ya. Wah, seru ya. Nah, Mang. Ogi. Atuh Pak lah. Nyesek. Aduh, Tinggal dikasih kubek. atuh naon atuh. Kali-kali atuh. Lain kali-kali sok wae ini. Dip. Siapa? Aduh. Ya, Iya senior saya ya. Oh, iya benar, Umurnya Pak. beda 20 tahun dengan saya. Tahun. Kalau Bapak tadi 17, ini 18 ya Pak ya? 17,5. Iya. Jadi memang ternyata Pak tadi ya kalau kita balik lagi ke awal seperti filosofi bola ya Pak, bahwa ternyata dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi itu yang namanya generasi-generasi itu bisa menjadi kekurangan, tetapi bisa juga menjadi kelebihan apabila kita memang berhasil melakukan kolaborasi ya Pak antar satu sama lain. Jadi gitu Mang Ogi. Iya, setuju saya mah. Jadi kita tadi udah diskusi nih Mang Udah Ogi. diskusi nih, udah ngobrol-ngobrol nih. Udah ngobrol-ngobrol. Gimana nih kalau obrolan kita ini kita bikin jadi podcast? Wah, benar. Podcast Barogansi Kopi, Pak. Barudak Biro Organisasi Ngawangkong di Pantry. Barudak Biro Organisasi Ngawangkong di Ngawangkong di Pantry ya. Cheers. Cheers.